Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masuk pada bab 14. Bab man tatayyaba thumma iktasala wa baqiya atharu tib. Bab tentang seorang yang memakai parfum, minyak wangi, kemudian dia mandi, setelah mandi masih tersisa minyak wangi tersebut di tubuhnya, masih tersisa bekas minyak wangi tersebut di tubuhnya. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Abu Awanah an Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir an abihi qala sa'altu Aisyah fadzakartu laha qaula Ibnu Umar. Aku bertanya kepada Aisyah dan aku sebutkan kepada Aisyah tentang perkataan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar berkata, "Ma uhibbu an usbiha muhriman andahu tiba." Aku tidak suka aku dalam kondisi berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Faqalat Aisyah, "Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawafa fi nisa'ihi thumma asbaha muhriman." Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menggauli istri-istrinya, kemudian Nabi dalam kondisi ihram. Ya, dalam riwayat qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah qalat, Aisyah berkata, ka'anni anzuru ila wabisi at-tib fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kilatan minyak wangi padahal beliau dalam kondisi muhrim. Hadis ini sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakaikan minyak wangi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma tawafa fi nisa'ihi." Kemudian Nabi pun menggilir istri-istrinya digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita pencemburu. Tetapi dia yang memakaikan minyak wangi kepada suaminya untuk menggauli apa? Madu-madunya. Jadi Aisyah menggunakan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menggauli istri-istrinya termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini menunjukkan sabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha memakaikan minyak wangi kepada suaminya untuk mendatangi istri-istri yang lain. Tidak usah diperpanjang ya. Intinya, bukan itu intinya ya. Intinya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menggauli istri-istrinya tentu Nabi mandi junub karena beliau ingin ihram. Setelah mandi junub ternyata masih ada sisa minyak wangi di tubuhnya. Nah, ini diingkari oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Aku tidak suka kalau aku dalam kondisi berihram ada minyak wangi di tubuhku." Maka dibantah oleh Aisyah dengan dalil bahwasanya dalam masalah fikih terkadang khilaf di antara para sahabat. Ibnu Umar punya pendapat, Aisyah punya pendapat, dan Aisyah yang lebih benar karena Aisyah yang mengetahui bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah membantah pendapat Ibnu Umar. Dalam riwayat lain dia berkata, "Rahimallah Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Dia salah, yang benar begini. Tidak mengapa seorang membantah dengan bijak, dengan sopan, dengan dalil, karena bisa jadi orang tersebut yang berpendapat tidak tahu dalilnya sebagaimana yang terjadi antara Aisyah dengan Ibnu Umar. Bahkan Aisyah mengatakan, "Sungguh aku melihat di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kilatan bekas minyak wangi." Artinya minyak wangi masih tersisa di rambut Nabi dan tubuh Nabi meskipun Nabi setelah mandi junub. Dan ini juga dalil bahwasanya sunnah bagi seorang laki kalau ingin menggauli istrinya berwangi-wangian. Ya tidak? Tapi ini bukan tujuan bahasan ini ya, ini sekedar tambahan. Karena Aisyah radhiyallahu anha memakaikan minyak wangi kepada Nabi untuk menggauli istri-istrinya. Maka seorang suami jika ingin menggauli istrinya hendaknya dia merapikan dirinya, pulang dari kantor mandi dulu, pakai parfum dulu, dan ini sunnah. Jangan langsung asal menerjang dan menyerang ya, sementara badan masih bau ketek ya. Baik. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, bab takhlil asy-sya'r hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi. Bab tentang menyela-nyelakan jari di pangkal rambut sampai jika dia telah merasa bahwasanya sudah mengenai seluruh kulit kepalanya,
maka dia pun menuangkan air di atas kepalanya. Ini mengenai masalah mandi. Di antara sunnah, seorang tatkala mandi, sebelum dia mengguyurkan air di atas kepalanya, dia salah-salahkan dulu jarinya di pangkal rambut atau di kepala, kulit kepala. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala rahimahullah haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallam idza iktasala min al-janabah ghasala yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi junub beliau mencuci kedua tangannya, wa tawaddaa wudu'ahu lis-salat. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Tsumma iktasala, kemudian beliau pun mandi, tsumma yukhallilu bi yadihi sya'rahu. Kemudian beliau mandi, adapun cara mandinya beliau menyela-nyelakan jari-jarinya di rambutnya, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Tatkala Nabi sudah secara menyangka, secara ghalabatu dzan, persangkaan kuat bahwasanya air sudah mengenai dengan tangannya, sudah mengenai seluruh kulit kepalanya, maka beliau pun mengguyur air di atas kepalanya, thalatha marrat, afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, mengguyur air 3 kali di atas kepalanya, thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci seluruh tubuhnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang sunnah kalau seorang hendak mandi, maka mandi junub, mandi janabah, mandi besar, maka dia berusaha menyela-nyelakan air di kulit kepalanya. Nah, pertanyaan bagaimana dengan seorang wanita yang mengikat rambutnya, mengepang rambutnya, misalnya dia punya kepangan 2, apakah dia harus melepaskan kepangannya? Maka hal ini pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya bacakan hadisnya. Ummu Salamah berkata, "Inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si." Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambutku. Fa anqudhuhu li ghuslil janabah. Apakah aku harus melepaskan kepangan rambutku untuk mandi janabah? Qala la, kata Nabi, tidak perlu. Innama yakfiki an tahfiya ala ra'siki 3 hathayatin. Cukup bagimu engkau menuangkan air, ya, dengan tangan menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Thumma tufidhina alaikil ma. Setelah itu kau tuangkan air, guyurkan air ke badanmu. Fatathurin, maka kau sudah suci. Di sini maka ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana dengan wanita yang mengepang rambutnya. Intinya wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama ya, bahwasanya jika ternyata kepangan tersebut ya tidak terlalu kuat sama sekali, masih ada sela-selanya, air masih bisa masuk ke dalam kulit kepala, kalau diguyur maka tidak perlu dilepas kepangan tersebut. Kecuali kepangannya sangat kuat sehingga kemungkinan besar air tidak masuk ke kulit kepala, maka harus dibuka. Tetapi secara umum kepangan rambut wanita tidak begitu kuat, sehingga kalau diguyurkan air di atas kepalanya akan mengenai apa? Akan mengenai kulit kepala. Sekarang permasalahan tentang mencuci rambut, ya. Rambut kepala. Hadis-hadis yang datang semuanya tentang kulit kepala. Tentang apa? Kulit kepala. Karena Nabi SAW memasukkan jari-jarinya untuk basyaratahu, yaitu kulit kepalanya. Itu yang Nabi fokus untuk terkena air. Bagaimana dengan rambutnya? Apakah rambut, jika wanita rambutnya panjang ya sampai di pinggangnya misalnya, sampai di pinggulnya misalnya, apakah semuanya rambutnya harus kena air? Ini ada secara umum ada 3 pendapat di kalangan para ulama, ada khilaf ya. Ada yang mengatakan harus seluruh rambut harus ikut mandi.
Itu harus basah. Harus basah. Dicuci. Ini pendapat. Ini jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan rambut tidak harus. Yang penting kulit kepalanya. Dan ini qaul dari, ini satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan apa? Dengan bahwasanya rambut itu bukan dari kehidupan, ya. Rambut bukan dari kehidupan, bukan itu fokusnya. Oleh karena jika saya pernah sampaikan, jika ada rambut dipotong maka kita tidak terasa sakit. Rambut dipotong maka tidak terasa sakit, maka itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah kulit apa? Kulit kepala. Yang penting adalah kulit kepala, bukan rambutnya. Ini pendapat yang ketiga, ini pendapat yang tengah, yaitu ya, rambut harus diguyur air. Akan tapi cukup rambut yang di kepala, artinya yang menutupi kepala. Ya, rambut yang panjang tidak harus, rambut yang lebih daripada itu tidak harus. Hanya seorang punya rambut sampai di kaki misalnya, gimana? Apakah semua dia cuci? Enggak, yang penting cuma rambut yang di kepala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sekarang air banyak di sekitar, alhamdulillah, tinggal apa? Tinggal guyur saja, ya. Mending kita basahi rambut seluruhnya, ya. Adapun hadis tahta kulli sya'rin janabah, setiap rambut di bawahnya ada janabahnya, maka hadis dhaif. Ada hadis dhaif. Sebagian orang tatkala baca hadis ini, dia ada rambut yang jatuh dia ambil, dia cuci juga, ya. Kalau rambutnya yang gugur dia ambil, dia mandikan juga rambutnya. Hadis tersebut hadis dhaif. Tahta kulli sya'rin janabah, yang artinya setiap di bawah rambut ada janabah. Di situ dhaif. Jadi intinya untuk ibu-ibu, perhatian di sini, ibu-ibu, kalau mandi ternyata mereka mengepang rambutnya. Kalau kepangannya biasa saja, tidak terlalu kencang, maka tidak perlu mereka melepaskan kepangannya. Cukup menuangkan air di atas kepala 3 kali, biar air mengalir di sela-sela kepang sehingga masuk di mana? Di sela-sela di kulit rambut kepala, maka itu sudah cukup. Tidak perlu kepangnya dibuka. Kecuali kata para ulama, kalau kepangnya sangat kuat sehingga air kalau ditumpah enggak bisa masuk dalam. Namun itu saya rasa jarang ada kepangan seperti itu, ya. Itu berarti milinnya setengah mati, ya. Tapi kalau kepang biasa, insya Allah air masih bisa apa? Masuk. Dan itu kemudahan dari syariat, maka wanita tinggal naruh air mengguyurkan air di kepalanya, maka sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya lebih condong pada pendapat yang tengah. Rambut harus diguyur air, tidak cukup cuma diusap, tetapi yang diguyur adalah rambut apa? Rambut yang menutup kepala, tidak mesti yang sampai panjang melebihi leher dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi untuk hati-hati, seorang wanita kalau mandi dia basahin seluruhnya, atau air di tanah air kita juga apa? Banyak. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Dan ini hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sama saja. Kalau laki-laki punya kepang, ya. Kalau zaman kita tidak ada, tapi kalau zaman dahulu kebiasaan orang Arab, mereka mengkepang rambut. Sebagaimana wanita mengkepang rambut, laki-laki juga mengkepang rambut. Hukumnya sama, hukum asal antara laki dan wanita hukumnya sama. Kalau laki-laki ternyata punya kepang, maka tidak perlu dia melepaskan kepangnya. Tetapi untuk kita di zaman sekarang ini, kalau laki-laki berkepang, dipertanyakan, ya. Dipertanyakan kelaki-lakiannya. Tapi dahulu itu sering digunakan orang Arab, ya. Bahkan mereka kalau berperang, mereka mengkepang rambut mereka untuk menunjukkan kejantanan dan yang lainnya. Namun adat berubah. Adat zaman dulu tidak seperti adat zaman sekarang. Zaman dahulu rambut panjang biasa. Rasulullah SAW juga rambutnya panjang. Tapi sekarang adat berubah. Maka kalau kita tinggal di suatu bi'ah atau suatu kondisi yang di situ masyarakat menganggap rambut panjang itu biasa, orang-orang suka memanjangkan rambut, maka tidak mengapa. Tetapi kalau ternyata kita tinggal satu kompleks atau di lingkungan masyarakat yang rambut panjang itu tidak biasa mereka panjangkan bagi laki-laki, maka asalnya kita menyamakan diri kita dengan apa? Lingkungan masyarakat.
Taib, hadis berikutnya, wa qalat Aisyah berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahidin nakrifu minhu jami'an. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mandi bersama dari satu tempayan air, nakrifu minhu jami'an. Kami bareng-bareng menciduk air dari tempayan tersebut. Baik. Kita lanjutkan, ya. Bab berikutnya, bab man tawaddaa fil janabah thumma ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghusla mawadhi'il wudu' marratan ukhra. Bab tentang seorang yang berwudu tatkala mandi junub, kemudian dia mencuci seluruh bagian sisa tubuhnya dan dia tidak mengulangi lagi mencuci bagian yang sudah diwudui. Jadi maksudnya Imam Bukhari bagaimana? Maksudnya kalau seorang mau mandi junub, dia berwudu dulu. Berwudu, tangannya sudah basah, mukanya sudah basah, ya, kemudian kakinya sudah basah, rambutnya baru diusap. Ya, berarti dia harus basahkan lagi apa? Rambutnya, karena rambutnya belum dicuci. Kalau wudu rambut cuma dia apa? Diusap. Dan namanya mandi lain dengan mengusap. Maka tidak cukup hanya sekedar mengusap. Maka dia cuci, Rasulullah SAW mencuci kepalanya, wajahnya tidak perlu lagi karena tadi sudah dicuci waktu wudu. Tangannya tidak perlu lagi karena tangannya sudah dicuci tadi tatkala wudu. Paham? Tinggal badannya yang belum kena air, itu yang dikenakan air. Ingat zaman dahulu air cuma sedikit, apalagi Nabi SAW hanya mandi dengan satu sa'. Maka tidak perlu kita membasahi tangan kedua kali, tidak perlu kita membasahi wajah kedua kali, tidak harus. Ya, kalau mau diulang lagi enggak ada masalah, air banyak. Tetapi apakah harus? Jawabannya tidak harus. Sudah cukup dengan wudu yang pertama kali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Al-A'mash an Salim an Quraib maula Ibni Abbas an Ibni Abbasin an Maimunah radhiyallahu anha qala, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati. Rasulullah sallallahu meletakkan air untuk mandi junub, fakafa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan. Kemudian Nabi menuangkan tempat air tersebut, memiringkan dengan tangan kanannya sehingga air tertuang ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Artinya Nabi tuangkan, kemudian Nabi mencuci kemaluannya, Nabi cuci lagi, tuangkan lagi, cuci kemaluannya dengan kiri, Nabi tuangkan lagi ketiga kali, mencuci tangan dengan tangan kirinya kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi. Kemudian Nabi mengusapkan tangan kirinya di tanah, awil ha'id atau di tembok, marratain aw thalathan, sekali atau 2 kali. Tsumma matmadha wastanshaqa. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan menghirup air, itu Nabi berwudu. Wa ghassala wajhahu wa idra'aihi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya. Tsumma afadha ala ra'sihil ma'. Di sini Nabi tidak mengusap kepalanya tapi langsung apa? Mencuci kepalanya, ya. Mencuci kepalanya. Tsumma ghassala jasadahu. Kemudian Nabi mencuci badannya, memandikan badannya. Tsumma tanaha. Kemudian Nabi berpindah sedikit, fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya karena tadi Nabi waktu wudu belum mencuci apa? Kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Aku bawakan kain semacam handuk dan Nabi tidak menginginkan handuk tersebut. Fa ja'ala yanfudul ma' bi yadihi. Kemudian Nabi mengebaskan tangannya, air dari tangannya demikian. Di sini hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, fikih yang diambilkan oleh Imam Bukhari di hadis ini bahwasanya kalau seorang tatkala di awal mandi dia berwudu, maka bagian anggota tubuhnya yang sudah dicuci tidak perlu dicuci kedua kali. Tidak perlu dicuci kedua kali. Tadi Nabi contohkan, Nabi berwudu, cuci tangan, Nabi berkumur-kumur, menghirup air, Nabi mencuci muka, Nabi mencuci kedua tangan. Ini semua sudah kena wudu. Yang belum apa? Tinggal kepala sama kaki. Karena kaki kalau kepala diusap tidak bermanfaat buat mandi. Kepala hanya diusap tatkala apa? Wudu. Maka Nabi tidak perlu mengusap kepala, beliau langsung apa? Mandikan kepalanya. Kemudian terakhir karena kakinya belum dimandikan, maka kemudian Nabi baru terakhir memandikan atau mencuci kedua kakinya. Jadi anggota tubuh yang tadi yang sudah terkena air wudu tidak perlu dimandikan lagi. Cuma sisa tubuh yang lain. Paham? Dan inilah konsekuensi dari pernyataan Maimunah, ya, atau pernyataan Aisyah. Beliau berkata, "Tsumma ghassala sa'ira jasadihi." Kemudian Nabi mencuci sa'ira. Sa'ira dalam bahasa Arab artinya sisa bagian tubuh yang lain.
sisa bagian tubuh yang lain. Ini isyarat bahwasanya tidak dicuci kembali tangan dan wajah karena sudah diwudukan tadi. Tapi kalau kita ya tinggal gebiar ya karena air banyak ya. Ini kalau air sedikit ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilnya, buktinya Nabi SAW terakhir baru mencuci kedua kakinya. Berarti kedua kakinya tadi belum kena air. Kedua kakinya belum kena air. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab idza dzakara fil masjid annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatayammam. Bab tentang jika seorang ingat di masjid dia dalam kondisi junub, maka dia keluar sebagaimana kondisinya dan tidak perlu tayamum. Tidak perlu tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya seorang di masjid dia ingat, "Aduh, saya lagi junub." Ya sudah, apa yang dia lakukan? Tidak perlu tayamum. Ya sudah, pulang mandi baru balik lagi. Ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan hadisnya. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, berkata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat hadis ini dari Abu Hurairah. Qala uqimatis salat, telah diiqamatkan salat. Jadi qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sudah mau salat. Wa uddilatis sufuf, setelah qamat salat kemudian saf diluruskan. Saf diluruskan. Sunnahnya demikian. Bukan saf lurus dulu baru qamat ya. Sebagian tempat saya lihat mereka berdiri dulu, safnya lurus dulu baru qamat. Sunnahnya enggak, qamat dulu baru kemudian saf diluruskan. Uddilatis sufufu qiyaman, maka orang-orang sudah berdiri kemudian saf diluruskan. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pun keluar dari rumahnya menuju tempat imam untuk memulai salat. Falamma qama fi musallahu, tatkala Nabi sudah berdiri di tempat salat, dzakara annahu junub, maka Nabi ingat beliau masih junub. Padahal sudah apa? Qamat. Beliau ingat beliau masih junub. Faqala lana, maka Nabi berkata, makanakum, tetap jangan pergi situ. Makanakum artinya ilzamu makanakum, tetap di situ kalian. Thumma raja'a, kemudian Rasul pulang, faktasala, Rasulullah SAW mandi junub. Thumma kharaja ilaina, Rasulullah SAW mungkin buru-buru balik lagi, wa ra'suhu yaqtur, sementara air masih menetes dari kepalanya, dari rambutnya. Fakabbara, kemudian Allahu Akbar. Fassallaina ma'ahu, kami pun salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Bukhari membuat bab seperti ini? Jika seorang ingat di masjid dia ternyata junub, maka dia keluar begitu saja ya, dan tidak perlu tayamum. Kenapa? Karena ada pendapat sebagian salaf mengatakan kalau dalam kondisi seperti ini tayamum supaya tidak ketinggalan salat. Namun dibantah oleh Imam Al-Bukhari, bukan tayamum, air ada, kenapa harus tayamum? Maka yang dilakukan adalah pergi mandi dan balik lagi, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan di antara faedah hadis ini yaitu pentingnya ta'dilus sufuf, yaitu taswiyatus sufuf, meratakan saf. Jadi tatkala imam hendak takbir maka saf diperhatikan harus diratakan. Apakah imam yang melakukannya atau ada yang disuruh oleh imam untuk meratakan saf? Mungkin dia tugaskan 2 orang, 3 orang, ratakan saf, tidak jadi masalah. Yang penting saf diratakan. Kemudian ini juga dalil bahwasanya kalau ada hajah terkadang antara qomat dan pelaksanaan salat bisa ada jeda yang cukup lama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau junub, kemudian beliau mandi dulu, dan mandi kalau sesuai dengan sunnah ya mungkin siapkan air dulu, kemudian mandi dulu, kemudian baru pakai baju lagi, ya butuh 5-10 menit. 10 menit. Jadi antara iqamat dengan pelaksanaan salat bisa sekitar 10 menit. Dan para sahabat sabar menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW mungkin lupa, terkadang Allah sengaja membuat Nabi lupa agar ada syariat. Bagaimana jika orang lupa? Ya, Nabi mengatakan innama ana bashar ansa kama tansaun. Sungguhnya aku hanyalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Maka Nabi dalam beberapa kondisi Nabi pernah lupa. Supaya bagaimana syariatnya kalau orang lupa diajarkan, karena Nabi diutus sebagai manusia biasa agar kita bisa mencontohinya. Dan di antara konsekuensi dari manusia terkadang apa? Lupa. Oleh karenanya kita tahu kalau lupa begini bagaimana hukumnya, kalau lupa begini bagaimana hukumnya. Bahkan Nabi SAW pernah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga
kesiangan, tidak sholat apa? Subuh. Bangun subuh matahari sudah terbit. Bagaimana? Ya ternyata ada caranya. Kalau orang kesiangan bagaimana? Cara mengqadha sholat diajarkan oleh Nabi. Allah menjadikan Nabi apa? Tertidur, bahkan seluruh sahabat ikut tertidur, tidak seorang pun yang bangun. Agar kita tahu bagaimana syariat orang yang ketiduran. Ya. Ustaz, Nabi aja ketiduran. Iya, Nabi ketiduran sekali, 2 kali ente. Bendino tiap hari tidur. Ya, enggak. Baik. Kemudian juga Nabi SAW dalam riwayat yang lain, datang dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, datang dalam beberapa riwayat dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ya, dari Abu Bakrah, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Riwayat-riwayat dhaif, tetapi semuanya menunjukkan pernah ada satu kejadian mirip dengan kejadian ini. Nabi SAW masuk masjid, kemudian para sahabat sudah siap, sudah qomat, kemudian Nabi takbir, Allahu Akbar. Para sahabat takbir. Fakabbarna ma'ahu, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi ingat ternyata dia junub sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, makanakum, tunggu dulu. Nabi mandi. Sahabat nunggu. Dan Nabi mandi, kemudian Nabi balik, kemudian Nabi lanjutkan salatnya. Ini hadis ya datang dalam beberapa riwayat, kemudian ada hadis-hadis marasil juga, sehingga dinilai sahih oleh sebagian ulama karena datang dalam banyak riwayat. Kemudian lemahnya pun tidak terlalu parah sehingga saling mendukung menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan ini dipilih oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang zahirnya ada 2 kejadian. Dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Hibban. Zahirnya, kenyataannya sepertinya 2 kejadian. Kejadian pertama sebagaimana tadi dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi ingat beliau junub sebelum takbir. Kejadian kedua, Nabi ingat beliau junub setelah apa? Setelah takbir. Apa yang dilakukan? Nabi mengatakan, tunggu. Tunggu. Kemudian Nabi apa? Mandi. Sahabat nunggu aja. Oh, gitu. Kita mungkin sudah kacau, sudah apa, udah. Enti aja maju. Nabi mandi, Nabi balik. Nabi balik, kemudian Nabi Allahu Akbar. Nabi bertakbir Allahu Akbar, kemudian Nabi melanjutkan salatnya. Ya. Dari sini kemudian para ulama membahas tentang fikih. Apa fikih yang bisa diambil? Fikih yang bisa diambil, kalau ternyata makmum tidak tahu imamnya berhadas, maka tetap salat makmum sah. Saya ulangi. Ya. Jadi ada kondisi begini. Imam mengimami salat. Imamnya ternyata berhadas. Muhdits, dia berhadas, entah wudunya batal atau dia dalam kondisi junub. Jadi imam. Ya. Ada 2 kondisi. Imamnya lupa kalau dia junub dan dia salat. Mungkin terjadi, mungkin. Bisa jadi dia habis zuhur berhubungan dengan istrinya, kemudian dia lupa mandi, kemudian dia tidur, bangun asar langsung dia pergi salat. Kemungkinan terjadi ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi junub. Nah, bagaimana dengan salatnya makmum karena imamnya apa? Tidak sah, ya. Maka kata para ulama, kalau ternyata imamnya tidak tahu dia dalam kondisi junub, maka salat makmum sah. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, imamnya tahu dia berhadas tapi dia nekat terus. Contohnya dia salat Allahu Akbar, mungkin salat Id, ramai sekali Allahu Akbar, tahu-tahu takbir kelima Allahu Akbar, dia kentut. Aduh. Dia mau batalkan enggak enak, ini orang ramai sekali. Kemudian dia lanjutkan. Kata dia, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutin salat. Karena kalau dia batalin bisa fitnah, bisa rame. Dia melihat maslahat yang besar, dia lanjutkan. Bagaimana dengan salat makmum? Imamnya tahu dia batal tapi dilanjutkan, tapi makmum tidak tahu kalau imamnya dalam kondisi apa? Batal. Pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, tetap salatnya makmum sah. Salat makmum hanya tidak sah kalau dia tahu imamnya batal dan dia ikut, itu baru tidak sah. Paham? Jadi kondisi yang tidak sah kalau makmum tahu imamnya tidak sah dan dia nekat ikut, berarti salatnya tidak sah. Tapi kalau makmum tidak tahu imamnya tidak sah, salatnya tetap sah.
Dalilnya apa? Dalilnya tadi. Jadi Nabi SAW, Allahu Akbar, para sahabat takbir Allahu Akbar. Rasulullah SAW tunggu. Rasulullah SAW mandi. Kemudian Rasulullah SAW balik, para sahabat masih melanjutkan sholatnya tadi. Rasulullah ulang Allahu Akbar. Tapi para sahabat masih melanjutkan takbiratul ihram yang pertama. Faham? Sehingga dalil bahwasanya kalau imam tidak sah tapi makmum tahu, tetap sholat makmum apa? Sah. Faham? Paham tidak? Baik. Dan ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Antum lihat di YouTube ada. Jadi Syekh Ali Al-Hudzaifi dia takbir. Allahu Akbar. Orang bertakbir semua. Allahu Akbar. Tahu-tahu dia bilang daqiqah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dia pergi wudu. Hafizahullah, beliau pergi wudu. Makmum bingung semua dia enggak gini. Di YouTube ada. Tapi ini menunjukkan beliau faqih. Beliau apa? Faqih. Ya, mungkin dia baru ingat ternyata buang angin atau bagaimana, enggak tahu, namanya orang lupa. Kemudian dia wudu, dia balik lagi. Ya udah lanjut lagi Allahu Akbar, dia salat. Itu jadi heboh waktu itu. Ini Syekh bagaimana sih? Kok enggak ngerti sih? Ente yang bahlul. Tidak ngerti fikihnya. Ini pernah dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi seperti itu, lupa dan kejadian bagi umatnya. Pelajaran bagi apa? Umatnya apa yang harus mereka lakukan jika terjadi demikian. Oleh karena jadi imam tuh perlu belajar tentang fikih apa? Fikih imam. Baik, kita lanjutkan. Bab nafdhil yadain minil ghusli anil janabah. Bab tentang mengkibaskan kedua tangan setelah mandi janabah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tu Al-A'mash an Salim an Quraib an Ibni Abbasin qalat Maimunah, berkata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bi thawbin. Aku meletakkan bagi Nabi air untuk mandi. Lalu aku tutup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Wa sabba alaihi ala yadayhi faghasalahuma. Maka Nabi pun menuangkan air ke kedua tangannya. Nabi mencuci kedua tangannya. Tsumma sabba bi yaminihi ala shimali. Kemudian Nabi menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala farjahu. Ya. Faghasala farjahu. Ya, dari sini dia tahu pertama kali mandi cuci dulu kedua tangan. Setelah cuci kedua tangan baru kemudian mencuci apa? Kemaluan dengan tangan kiri. Fadaraba bi yadihi al-ardha famasaha. Kemudian Nabi menggosokkan tangannya di tanah. Ya, tsumma ghasalaha. Kemudian Nabi mencuci tangannya setelah digosokkan. Famatmadha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian Nabi berkumur-kumur, Nabi menghirup air di hidungnya, istinsyak. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Tsumma sabba ala ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di kepalanya, wa afadha ala jasadihi. Kemudian Nabi mencuci seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling sedikit atau berpindah sedikit, fa ghasala qadamaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Fa nawaltuhu sauban falam ya'khudhu. Aku pun kasih kain kepada Nabi, namun Nabi tidak mengambilnya. Famtalaqa wa huwa yanfudhu yadayhi. Maka Nabi berjalan sambil mengepaskan kedua tangannya, menjatuhkan air dari tangannya agar cepat kering. Ini dalil sederhana, yaitu bahwasanya boleh seorang setelah mandi tidak harus lap pakai handuk. Boleh dia pakai handuk, boleh dia menggibaskan kedua tangannya atau membersihkan air dengan tangannya, tidak jadi masalah. Sebagaimana pernah kita bahas, tidak dikatakan sunnah tidak pakai handuk dan tidak dikatakan sunnah pakai handuk. Sebagaimana pendapat yang kuat, perkaranya bebas, terserah mana yang lebih baik bagi orang yang sedang mandi. Kalau musim dingin sebaiknya dia segera pakai handuk. Kalau musim tidak dingin terserah dia. Baik, kita lanjutkan. Bab man bada'a bisyiqqi ra'sihi al-aymani fil ghusli. Bab tentang seorang yang memulai dengan sebelah kepala bagian kanan tatkala mandi. Baik. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Khallad bin Yahya, qala haddatsana Ibrahim bin Nafi' anil Hasan bin Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah qala, dari Aisyah beliau berkata, kunna idza asaba ihdana janabah. Kami para wanita jika mengalami janabah, salah seorang dari kami mengalami janabah, akhadhat biyadaiha thalathan fawqa ra'siha, maka dia pun mengambil dengan kedua tangannya air 3 kali
dituangkan di atas kepalanya. Thumma ta'khudhu bi yadiha ala shiqqiha al-ayman. Kemudian mengambil air untuk membasuhi bagian tubuh sebelah kanan. Wa bi yadihi al-ukhra ala shiqqil aysar. Kemudian mengambil air dengan salah satu tangan yang lain untuk membasuh bagian tubuh sebelah kiri. Bagian tubuh sebelah kiri. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala mandi, ya, bukan cuma kepala kanan yang dia dahulukan, nanti waktu membasahi badan juga sebelah tubuh kanan dahulu baru kemudian sebelah tubuh yang kiri. Dan ini didukung dalam hadis-hadis yang lain, seperti dalam hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambutnya, ya, dalam memakai sandalnya dan dalam bersuci, yaitu berwudu maupun mandi. Maka didahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Dan Aisyah mengatakan, kami dahulu kalau terkena janabah, kami cuci badan sebelah kanan baru badan sebelah kiri. Dan perkataan Aisyah kami dahulu menunjukkan ini sunnah. Karena itulah perlakuan para sahabat dan mereka tidak melakukannya kecuali dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau seorang sahabat berkata, "Kunna kami dahulu melakukan demikian berarti itu sunnah itu sunnah." Karena itu mereka lakukan dengan bimbingan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang putrinya meninggal dunia, maka Nabi menyuruh para wanita yang memandikan putrinya dengan berkata, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadi' al-wudu' minha." Kata Nabi, mulailah memandikan putriku dari bagian kanan tubuhnya terlebih dahulu. Memandikan mayat pun demikian, diutamakan yang lebih apa? Kanan terlebih dahulu baru kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Seperti demikian juga mandi orang yang masih hidup, maka kanan dahulu baru kiri setelah itu. Baik. Kita selesai dari tata cara mandi. Sekarang saya mau simpulkan bagaimana cara mandi yang sesuai apa? Sunnah. Dari hadis yang paling utama dan hadis Aisyah dengan hadis siapa? Maimunah. Kalau kita gabungkan, ya, maka yang pertama Nabi SAW mengambil air kemudian mencuci kedua apa? Tangannya. Setelah mencuci kedua tangannya, Nabi SAW menuangkan air ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu Nabi menggosokkan tangannya, mungkin ada bekas air mani atau bekas tanah, kemudian Nabi mencuci lagi tangannya biar bersih. Ya. Setelah itu Nabi SAW berwudu, berkumur-kumur, ya. Tangan sudah kan? Langsung apa? Berkumur-kumur, menghirup air, kemudian mencuci wajah seperti wudu, kemudian mencuci tangan kanan, kemudian mencuci tangan kiri. Setelah itu tidak perlu mengusap kepala, ya. Sebagian hadis mengatakan dia berwudu sebagian wudunya salat, yaitu kalau hadis Aisyah Nabi wudu sempurna. Nabi wudu sempurna. Ini perbedaan antara hadis Aisyah dengan hadis apa? Maimunah. Kalau hadis Maimunah tidak. Setelah tangan maka langsung mencuci apa? Kepala. Adapun cuci kepala ngambilnya kanan terlebih dahulu, kemudian kiri terlebih dahulu, atau bisa juga 2 tangan tapi sedikit-sedikit, ya. Baru kemudian apa? Tengah, sambil dia apa? Digosok-gosokkan. Jadi sebelah kanan digosok-gosokkan, sebelah kiri gosok-gosokkan, kemudian tengah-tengah digosok-gosokkan. Setelah itu kalau sudah, baru kemudian mengguyurkan air ke kepala dan badan. Badan terlebih dahulu sebelah kanan, kemudian badan sebelah kiri. Setelah itu baru kemudian mencuci kaki kanan dan mencuci kaki kiri. Selesai. Itu cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Coba satu maju praktek, saya pengen lihat. Yang besar badannya mana? Jangan melihat, lihat diri sendiri, ya. Coba siapa yang maju? Hah? Antum yang besar sini. Antum, ya. Jangan lihat belakang, antum. Ya. Sini. Coba. Ya. Praktekkan, hadap ke depannya. Cara mandi junub. Masuk WC dulu, baca doa. Bismillah, ya sudah. Terus habis itu cuci tangan dulu duanya. Kedua tangan cuci dulu. 2 tangan, ya sudah. Terus habis itu tumpah ke tangan kiri, cuci kemaluan. Berapa kali? 2-3 kali. Kemudian gosok ke mana? Ke tangan apa ke istri? Ke dinding, ya. Kalau kita enggak perlu karena kita pakai apa? Sabun. Sudah enggak perlu lagi gosok-gosok karena sudah pakai apa?
Sabun. Terus setelah itu ya bersihkan lagi, terus berwudu. Langsung kumur, enggak usah tangan lagi, langsung apa? Langsung kumur, hidung, terus wajah dulu ya. Wajah, terus habis wajah kanan dulu, kanan. Wudu kan masih kanan, tangan kanan, kemudian tangan apa? Tangan kiri. Setelah itu kepala kanan, kepala kiri, terus tengah-tengah. Setelah itu gosok-gosok dulu. Gosok-gosok, sudah. Badan dulu belum, badan kanan, badan kiri. Terus kaki kanan, kaki kiri. Terus sayang, andoknya mana gitu. Ya, sudah. Oke, jazakallahu khair. Ya. Insyaallah sudah ingat ya. Ini sunnah. Seandainya seorang langsung bismillah jebur ke kolam keluar sah ya. Tetapi ini sunnahnya demikian. Sunnahnya ini istilahnya wudu mandi junub yang terbaik seperti itu. Kita berusaha mandi sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya tanya masalah antum, ya. Waktu Aisyah berkata, "Tsumma ghassala sa'ira jasadihi," kemudian setelah Nabi berwudu, setelah menggosok-gosokkan kulit kepalanya, kemudian Nabi menyuci seluruh anggota tubuhnya. Ada kemungkinan enggak Nabi kemudian mencuci atau kemaluannya lagi untuk kedua kalinya? Ada kemungkinan ya. Karena anggota tubuh sudah enggak, tetapi sisa tubuh Nabi cuci lagi. Bisa Nabi alirkan air saja karena namanya mencuci tidak harus menggosok. Menggosok itu lebih baik tapi tidak harus. Tapi ada kemungkinan Nabi menyentuh kemaluannya lagi. Oleh karena sebagian ulama berpendapat hadis ini menunjukkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan apa? Wudu. Ini pendapat sebagian ulama. Karena kalau seorang sudah berwudu kemudian dia ingin mencuci seluruh tubuhnya lagi, dia pasti apalagi air cuma sedikit, dia akan menggosokkan air ke kemaluannya. Tapi ini cuma zon, persangkaan tidak jelas. Yang jelas menyentuh kemaluan itu ada khilaf di kalangan para ulama membatalkan wudu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan membatalkan, sebagian ulama mengatakan tidak karena dua hadis yang seakan-akan kontradiktif. Sebagian ulama menjamakkan kalau dia menyentuh kemaluannya kemudian dia berhasrat baru batal. Kalau dia menyentuh kemaluannya ternyata tidak berhasrat maka tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Talq bin Ali, Nabi mengatakan innama huwa bat'atun minka. Itu hanyalah bagian dari tubuhmu, tidak ada bedanya kau sentuh kemaluan dengan bentuk tanganmu, tidak ada bedanya. Selama tidak berhasrat maka tidak membatalkan wudu. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man iktasala uryanan wahdahu fi khalwatin wa man tasattara fatasatturu afdal. Bab tentang seorang yang mandi dalam kondisi telanjang sendirian. Fi khalwah, tidak ada yang lihat. Dan tentang orang yang mandi dalam kondisi tertutup badannya, maka mandi dalam kondisi tertutup itu lebih afdal, lebih afdal. Wa qala Bahaz an abi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Bahaz dari ayah dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih utama untuk dia malui daripada dia malu kepada manusia. Hadis Bahaz bin Hakim, hadisnya begini. Qultu, kakeknya berkata, ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ya Rasulullah, aurat kami mana yang harus kami jaga dan mana yang kami biarkan, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka illa min zaujatik. Kata Nabi, jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Artinya tidak mengapa terbuka di hadapan istrimu. Au ma malakat yaminuk, atau budak wanitamu, tidak mengapa karena budak wanita halal untuk digauli oleh majikannya. Qultu ya Rasulullah, ahaduna idza kana khalian. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sendirian? Bolehkah kita tidak berpakaian? Tidak ada yang lihat. Qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih utama untuk kau malui. Maka janganlah kau telanjang sendirian, ya. Ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis muallaq, ya, tidak disebutkan sanadnya secara lengkap, tapi dengan sigat majzum, ya, seakan-akan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari punya pendapat, beliau mengatakan kalau seorang mandi telanjang boleh, tetapi kalau berpakaian lebih afdal. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya mandi telanjang. Ya. Bolehnya mandi telanjang.
Di antaranya hadis-hadis tentang Nabi mandi sebelumnya, banyak hadis-hadis ya menunjukkan Nabi SAW mandi telanjang dan dilihat oleh istrinya. Nah, tapi bagaimana kalau mandi telanjang sendirian tanpa istri? Ini kan jadi begini, kalau antum mandi telanjang sama istri enggak ada masalah. Nabi mandi telanjang sama siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tadi juga Nabi mengatakan buka auratmu di hadapan istrimu enggak ada masalah, ya. Tetapi yang jadi masalah kalau sendirian. Bagaimana kalau sendirian tidak ada istri, tidak ada yang lain? Nah, tidak ada keperluan untuk telanjang. Hukumnya kata Imam Al-Bukhari, boleh antum mandi sendirian telanjang, ya. Tetapi kalau berpakaian lebih baik. Adapun kenapa lebih baik berdasarkan hadis Bahas bin Hakim tadi yang kita sebutkan, kata Nabi SAW, Allah lebih utama untuk kau maului kalau kau telanjang sendirian. Adapun yang membolehkan mandi telanjang, hadis-hadis di antaranya hadis kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan hadisnya. Qala haddatsana Ishaq bin Nasr, qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Kanat Banu Israel yaktasiluna uratan. Adalah Bani Israel dahulu mereka mandi telanjang rame-rame bareng-bareng. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, mereka saling melihat di antara mereka. Ini syariat mereka seperti itu dahulu. Wa kana Musa yaktasilu wahdahu. Adapun Nabi Musa alaihissalam dia mandi sendirian. Tidak gabung sama Bani Israel yang lain. Faqalu, maka mereka mengejek Nabi Musa, kata mereka, wallahi ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adar. Tidaklah Musa alaihissalam mandi bersama kita, dia mau mandi sendiri. Kenapa? Karena dia malu, karena dia punya penyakit adar. Dia itu adar. Adar itu biji kemaluannya membesar. Jadi murid-muridnya Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa menuduh Nabi Musa tidak mau mandi sama mereka karena dia punya penyakit apa? Udur, yaitu penyakit biji kemaluannya membesar. Fadhahaba marratan yaktasilu, dan ini celaan bagi Nabi Musa. Nabi Musa cuek aja ya. Nabi Musa cuek aja. Ini antara salah satu sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa dengan perkataan mereka, yaitu mereka mengatakan Musa punya penyakit di sekitar kemaluannya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah mensucikan, membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka, wa kana 'indallahi wajiha, dan Nabi Musa punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, bagaimana cara Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan tersebut? Maka suatu hari Nabi Musa mandi, fawadha'a thawbahu ala hajarin, kemudian dia meletakkan bajunya di atas batu. Fafarra al-hajaru bi thawbi, tahu-tahu batunya lari, kabur. Batu itu jalan. Jadi Nabi Musa mungkin turun di sungai, taruh baju di batu, batunya kabur, dan Musa telanjang. Musa telanjang. Fajamaha Musa fi ithrihi, maka Nabi Musa kejar batu tersebut. Yaqul, Nabi Musa berkata, "Thawbi ya hajar." Batu, bajuku jangan bawa lari. Bajuku. Batunya enggak mau berhenti, dia lari terus. Jalan terus, bergerak, entah gimana cara larinya, yang jelas dia bergerak. Hatta nadharat Banu Israil ila Musa. Akhirnya Musa ngejar batu sampai lewat di tempat pemandian murid-muridnya. Dilihat oleh murid-muridnya, oh ternyata enggak ada apa-apa. Selama ini cuma tuduhan enggak benar. Faqalu, wallahi ma bi Musa min ba'as. Ternyata Musa tidak sakit, normal-normal saja. Wa akhadha thawbahu, maka Nabi Musa pun mengambil bajunya, dia dapat batu tersebut, fatafiqa bil hajari dharban, maka dia pun pukul batu tersebut. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'un dharban bil hajar. Nabi Musa pukul 6 kali atau 7 kali, dan setiap pukulannya membekas di batu tersebut. Masya Allah, kuat sekali Nabi Musa. Ting, ada bekas. Kalau kita mukul, bekas batu di tangan kita. Nabi Musa sangat kuat ya. Makanya Nabi Musa pernah melakukan kesalahan, fawakazahu Musa faqada alaihi. Dia pernah dorong orang terus meninggal dunia saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sangat kuat. Dalil dari hadis ini, Nabi SAW menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Dan tidaklah Nabi menceritakan tentang kisah Nabi Musa kecuali karena ada pelajaran yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang nama-nama nabi dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Kata Allah, itulah mereka para anbiya, orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada mereka.
Fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi, selama tidak menyelisih syariat kita. Selama tidak menyelisih syariat kita. Maka ada pembahasan dalam usul fikih namanya syar'u man qablana syar'un lana, ma lam yukhalif syar'ana. Yang artinya syariat orang terdahulu adalah syariat juga bagi kita selama tidak menyelisih syariat kita. Tapi kalau ada dalil menunjukkan kita berbeda, maka kita berbeda. Tapi kalau Nabi menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu, maka itu jadi pelajaran bagi kita dan kita boleh mengambil syariat tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengan syariat tersebut. Saya ulangi, ada kaidah syariat orang terdahulu adalah syariat juga bagi kita selama tidak menyelisih syariat apa? Kita. Di antaranya Nabi bercerita tentang Nabi Musa mandi telanjang dan lewat dan Nabi Musa mandi telanjang dan Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Berarti dalil bolehnya Nabi Musa mandi telanjang sendirian, maka kita pun boleh mandi telanjang apa? Sendirian. Paham sisi pendalilan? Baik. Adapun hadis tadi Bahz bin Hakim, maka dibawa kepada yang afdal seorang mandi tidak telanjang. Tetapi mandi telanjang boleh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan hadis Bahz bin Hakim, ya, kata Nabi SAW, ya, jangan buka auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak wanitamu. Ini dalil bahwasanya lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki yang lain. Dia hanya membuka auratnya kepada istrinya. Adapun dia buka auratnya kepada lelaki yang lain, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Demikian juga wanita tidak boleh membuka auratnya kepada wanita yang lain. Wanita hanya boleh membuka auratnya untuk siapa? Suaminya. Tidak boleh. Dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Seorang laki juga tidak boleh melihat aurat laki yang lain. Ya, maka tidak diperbolehkan. Dan aurat kita tahu yaitu dari pusar sampai ke lutut. Ini aurat yang mukhaffafah, yang mughalladhah, yaitu kemaluan. Ya, dari pusar sampai kemaluan, maka itu yang dari sekitar kemaluan, maka itu sama sekali tidak boleh dilihat. Ya, azan kah? Baik, silakan azan baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi dalil yang pertama yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari tentang boleh mandi telanjang sendirian, ya. Saya ulangi, sendirian. Kalau sama istri enggak ada masalah karena Nabi mencontohkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau kita sendirian, maka yang afdal kita berpakaian, kita membasahi tubuh, tidak telanjang bulat sebagaimana bahasa kita, ya, tapi ada bagian yang tertutup, ya. Misalnya bagian bawah kita tutup, yang atas terbuka ada masalah. Tetapi seandainya pun telanjang, sama sekali tidak berpakaian juga tidak mengapa. Dalil pertama kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalil kedua kisah Nabi Ayub alaihissalam. Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, baina Ayyubu yaktasilu uryanan, tatkala Ayub sedang mandi telanjang sendirian. Sedang mandi telanjang. Fa kharra alaihi jaradun min dhahab, tiba-tiba ada jarat, yaitu belalang dari emas yang jatuh menuju beliau. Faja'ala Ayyubu yahtathi fi thawbi, maka Ayub pun mulai menampung belalang-belalang yang terbuat dari emas tersebut. Namanya emas biasanya langsung jatuh demikian, tapi Allah Maha Kuasa, Allah menjadikan emas tersebut dalam bentuk apa? Belalang, sehingga jatuhnya dengan perlahan bisa disambut oleh apa? Ayub alaihissalam sambil menampungnya dengan bajunya. Fanadahu rabbuhu, maka Rabbnya berkata kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah memberi engkau kecukupan, tidak perlu lagi dengan apa yang kau lihat. Maksudnya enggak usah perlu sibuk untuk ngumpulin belalang dari emas. Maka kata Nabi Ayyub alaihissalam, qala bala wa izzatika, tentu ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku sudah cukup demi keperkasaan engkau. Walakin la ghina bi an barakatik, tetapi aku tidak pernah merasa puas dengan keberkahan darimu. Tidak pernah aku merasa puas dengan keberkahan darimu. Kata Imam Al-Bukhari, rawahu Ibrahim an Musa bin Uqbah an Safwan bin Sulaim an Atha bin Yasar an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Ini dalil bahwasanya Ayub pernah mandi telanjang sendirian. Makanya diceritakan oleh Nabi. Kalau tidak boleh tentu Nabi akan komentar, tetapi Ayub salah. Tetapi Nabi tidak komentar, menunjukkan itu hal yang diperbolehkan, mandi telanjang sendirian. Dan kemudian Allah melihat Nabi Ayub mandi telanjang. Dan Allah berbicara dengan Nabi Ayub sementara dalam kondisi telanjang. Dia mengambil bajunya untuk mengumpulkan belalang emas yang berjatuhan.
Maka Allah berkata, wahai Ayub, bukankah aku sudah beri kau kecukupan, kenapa masih ngumpulin emas terus? Kata Nabi Ayub, benar, engkau sudah beri aku kecukupan, tapi aku tidak pernah merasa puas dengan keberkahan darimu. Kata para ulama yang dalil, seorang boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan syarat dia mencari keberkahan. Maksudnya apa? Harta tersebut untuk dia infakkan di jalan Allah, untuk dia berikan kepada fakir miskin, untuk dia gunakan sebagai dana dakwah, untuk bangun masjid, tidak apa-apa. Berarti tujuan dia bukan dunia. Adapun seorang yang mengumpulkan harta untuk dunia, untuk memperbesar rumahnya, memperbanyak mobilnya, maka ini bukan orang yang zuhud, bukan orang yang zuhud. Adapun Nabi Ayub alaihissalam, tatkala mengumpulkan emas tersebut, dia ingin keberkahan dari emas tersebut. Artinya untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman-teman yang bekerja luar biasa, ya, bekerja ngantor tiap hari, cari uang, tapi uangnya memang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini baik bagi Islam. Kita butuhkan orang-orang seperti ini, ya, karena mereka mengumpulkan uang bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk juga dakwah, untuk bangun masjid, untuk membantu anak yatim, maka tidak mengapa dan dia masih dikatakan zuhud. Yang tidak zuhud adalah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk perkara-perkara yang mubah. Mobilnya sekian, rumahnya sekian, boleh, tapi itu bukan zuhud namanya. Bukan zuhud namanya. Wallahu alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Yang bertanya kita coba jawab pertanyaannya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang melakukan salat sunnah ba'diyah dan ingin berpindah tempat tapi dengan cara menyuruh orang yang sedang berzikir yang ada di sampingnya untuk bergeser atau bertukar tempat dengan dia agar dia dapat melaksanakan salat sunnah ba'diyah dengan cara berpindah tempat. Hadis tentang berpindah tempat setelah salat sunnah, hadisnya diperselisihkan, sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama mensahihkan. Kalau dia sahih, maka ada cara berpindah, tidak harus ke kanan, tidak harus ke kiri, bisa ke depan dikit, bisa mundur dikit, tidak harus kanan kiri. Kemudian kalau kita mempindah kanan kiri, kita lihat kalau teman kita sudah saling memahami, ya, sudah sama-sama begitu saling memahami pindah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau teman kita tidak ingin dipindahkan, jangan ente paksa pindahkan. Kalau dia, ya sudah jangan dipaksa. Sunnah pindah. Ente menggeser tuh enggak sunnah ya. Ya, tapi kalau dia sudah saling mengerti, dia pindah. Kalau dia tidak mau, ente bisa maju dikit, ente bisa mundur dikit, enggak ada masalah. Tidak harus pindah kanan, pindah kiri. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya ini di Masjid Nabawi tidak diterapkan. Ya, tidak diterapkan hal ini. Mereka biasanya sholat sunnah di tempat mereka sholat. Tetapi bagi yang mensahihkan hadis ini, maka silakan diterapkan dengan tetap menghargai sunnah yang lain, yaitu orang yang sudah punya tempat, dia lebih utama untuk menempati tempat tersebut. Tidak punya hak kita untuk memindahkan dia, kecuali dia saling mengerti, tidak ada masalah. Ini tadi ada orang bikin surat panjang, intinya minta maaf kepada saya bilang saya maafkan ya. Antum-antum yang mungkin punya salah sama saya, pernah mencela saya karena tidak tahu atau yang lainnya, sengaja maupun tidak sengaja, maka lupakan saja, saya sudah maafkan. Tidak usah tulis surat panjang ya. Ana berhubungan dengan istri ana dalam keadaan suci. Kemudian setelah selesai ada darah di kemaluan ana, bertanda istri sedang haid. Apa yang harus kami lakukan ya Ustaz? Apakah kami berdosa? Jawabannya tidak. Yang penting waktu antum menjimai, antum yakin dia masih dalam kondisi apa? Bersih. Artinya hukum asalnya dia bersih. Ya, setelah antum berhubungan ternyata ada darah, maka itu tidak ketahuan antum tidak tahu, maka antum tidak berdosa ya. Ya, kecuali kalau antum tahu dia dalam kondisi haid, antum nekat, maka itu yang salah ya. Ana minta motivasi untuk menghafal Quran dan waktu terbaik untuk menghafal Quran itu kapan ya Ustaz? Syukran. Hafal Quran ya, tentunya orang yang hafal Quran dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimudahkan untuk salat malam. Dia lebih semangat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lebih banyak surat yang dia baca dalam salat-salatnya. Dan sungguh indah orang memurajaah Qur'annya dalam salat malamnya. Dan akan menambah iman kalau kita sudah banyak hafal Quran ya, kita salat lebih khusyuk karena kita hafal surat-surat tersebut. Kapan waktu terbaik untuk menghafal Quran?
Ini metodenya beda-beda, masing orang punya metode sendiri-sendiri. Tapi secara umum, saya dulu pernah dinasihati, kalau hafal Quran, jangan di waktu sedang ngantuk, itu saja. Jangan di waktu sedang ngantuk. Ada yang mengatakan paling terbaik ba'da subuh. Tapi ternyata ba'da subuh dia sambil ngantuk-ngantuk hafalnya, susah juga. Ya. Ada yang mengatakan ba'da asar, ya terserah masing-masing. Yang penting hafal. Ya. Metode banyak, tapi yang berhasil adalah yang mengulang-ulang. Yang berhasil adalah yang mengulang-ulang. Ada metode ini, metode A, metode B, metode C. Ada orang dengan metode tertentu, dia hafal sangat cepat, tapi dia juga cepat lupa. Al-Quran tidak mungkin bisa bertahan di kepala kita kecuali kita sering mengulang-ulangnya. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi iquliha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Quran. Hendaknya kalian mengulang-ulang Al-Quran karena Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Jadi Al-Quran itu memang mudah lepas. Mudah membuat orang lupa dengan Al-Quran. Karena hikmahnya agar Anda sering baca Quran. Sehingga Anda akan mengingat-ingat Al-Quran tersebut. Beda dengan kalau lagu kita baca sekali dua kali sudah hafiz. Hafiz lagu ya. Kadang sudah bertahun-tahun kita sudah lupa, tinggal di satu nada, kemudian kita murojaahnya mudah sekali. Itu dari setan ya. Tapi kalau Al-Quran ada hikmahnya, kita harus mengulang-ulang. Mengulang-ulang menunjukkan orang hafal Quran itu orang mulia karena dia telah berjuang untuk bisa menghafal surat-surat tersebut. Dan jangan cukup cuma di situ, kalau sudah mulai menghafal, mulailah belajar bahasa Arab, kemudian mulailah belajar tafsir, karena seorang baru bisa merasakan kelezatan Al-Quran setelah dia mengetahui tafsir dari ayat-ayat tersebut. Bila tidak tahu tafsiran ayat tersebut, ada kelezatan tapi tidak sebagaimana kelezatan yang dirasakan oleh seorang yang mengetahui makna dan kandungan surat yang dia hafal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada orang di sini bertanya, mengaku bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bilang ya, kita tidak boleh dustakan ya. Tetapi itu tidak menunjukkan dia benar atau salah ya. Ya, tetap kita harus menilai amalan dia, perkataan dia sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau tidak. Seorang mengaku bermimpi kepada Nabi tidak menjadikan kemudian dia di atas kebenaran. Dan terlalu banyak orang mengaku mimpi ketemu Nabi, bahkan bukan mimpi ketemu Nabi, lihat Nabi dalam kondisi terjaga. Ya, sebagaimana viral dalam sebagian dai-dai yang mengaku bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang sekedar mimpi. Jadi itu tidak menjadikan kemudian perkataan dia menjadi seorang yang maksum, ya, tidak terluput dari kesalahan, tetap aja. Saya tahu ada orang pendusta dan mengaku mimpi ketemu Nabi. Dan saya tahu dia dusta. Ya. Ya, tapi tidak boleh saya generalkan, ya, masing-masing. Yang saya tahu saya tidak akan kabar kepada antum. Tetapi kalau ada orang ngaku ketemu Nabi, ya silakan, tidak apa-apa. Mungkin itu kebahagiaan dia rasakan. Apakah benar itu tidak urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak menjadikan kemudian bahwasanya dia benar. Kalau begitu semua orang akan ngaku saya ketemu Nabi, berarti dia benar, manhajnya benar, berarti akidahnya benar. Ya, tentu tidak. Ya. Bisa jadi orang bermimpi ketemu Nabi kemudian malah jadi riya, menjadi ujub. Bisa jadi. Kita enggak tahu ya. Ya. Oleh karenanya seorang merasakan kebahagiaan bermimpi dengan Nabi tapi jangan menjadikan dia menjadi seorang yang ujub. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah seorang wanita mandi junub tanpa keramas? Karena istri menolak berhubungan dengan alasan badan masuk angin karena sering keramas. Bapak-bapak bertakwalah kepada Allah ya. Lihat situasi kondisi istri ya. Jadi rambut harus diguyurkan. Ya, Nabi SAW tadi mengguyurkan air di atas apa? Rambutnya. Tetapi tidak harus keramas pakai sampo. Tapi rambut basah, kepala harus apa? Basah tadi. Kulit kepala harus basah. Tapi tidak harus pakai sampo. Tidak harus pakai sampo. Kalau pakai sampo ternyata bikin masuk angin, enggak usah pakai sampo ya. Apakah kalau sudah mandi tidak perlu berwudu lagi? Jawabannya iya, kalau dia mandi junub tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau dia mandi biasa seperti mandi biasa atau mandi sholat Jumat, maka dia harus berwudu. Mandi yang mengangkat
hadas besar, maka tidak perlu berwudu lagi. Seperti mandi janabah atau mandi bersih dari haid. Maka sudah mandi tidak perlu berwudu lagi, langsung sholat boleh. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak sekali pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.